everyone. Welcome to Sunday Live Talk Show. It is the 20th of December 2020, the third week of the month of December, and we are in the two last episodes of Sunday Live Talk Show in this year 2020. So we will be talking today with Pastor Benny Budianto. I'm sure we will learn a lot from him today. So before we start anything, let's pray and let's worship the Lord. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for today, Lord, that we have gathered us again, Father, in this Instagram live. Father, Lord, we believe, Father, let every worship, Father, every praise, Lord, everything that we do, Father, let it bring glory to your name, Father. All of the talk shows, Father, let it bring glory unto your name, Father. Lord, let we can learn something again today from your man, Father, and let whatever we learn, Father, let we can apply it in our daily life. Thank you, Lord. We just render this time completely into your hands. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We're going to worship him. Before that, we will sing one song that I'm sure will bring joy to us because this is the joy season. Amen. Hallelujah. 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 Joy to... Hallelujah. Thank you, Jesus. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven nature sing. He rules the world with truth and grace, and make the nations rule. The glories of his righteousness, and wonders of his love, 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 and wonders of his love. Thank you, Jesus. We know, Lord, that everything that we do, Father, everything that we sing, Lord, will bring a joy to our life and will bring a joy also to you. Thank you, Jesus. Let's worship him all now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's worship him. Thank you, Lord. Let's worship. Hallelujah. Mulia, mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Mulia bagi namamu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Lord. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang
ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we'll lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. For unto you we'll lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We give you glory. We give you honor. We give you praise for everything you have done, for everything you do. We are nothing without you, Lord. We worship you, Lord Jesus. How we love you, Lord. How we love you, Jesus. Beyond anything, we give you glory. We give you honor. Karya Mandara Yasi. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari yang kami menyatakan, yang merasakan yang sama bersama dengan aku, katakan, kau kuat, kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Thank you, Lord. Haleluya. Oke, sepertinya Pastor Benny sudah bergabung dengan kita. Kita akan invite segera supaya kita dapat berbincang-bincang dan menjadi berkat bagi semua yang nonton pada saat hari ini. Jangan lupa untuk tahu ke teman-teman, keluarga, dan saudara bahwa kita ada live jam segini, ya, supaya semakin dapat memberkati. Shalom, Pastor. Shalom. Shalom. Kedengeran suaranya? Iya, Oke. Apa suara saya terdengar jelas, Aku nggak Pastor? kelihatan. Ya, jelas, tapi mukanya nggak kelihatan ya. Masa? Coba ya. Oke, sekarang? Belum kelihatan juga nih Belum ya? mukanya.
Coba saya ulang ya, saya punya ya. Oke, oke, oke. Ya. Guys, yang lagi nonton mungkin bisa kasih komen ya kalau muka aku nggak kelihatan apa nggak kelihatan supaya I know maybe apa yang bisa kita lakukan. Apakah mungkin gimana? Oke, Iya, oke. Sekarang gimana, Pastor? siap. Kelihatan ya, Pastor? Oke. Kelihatan. Daniel gimana Wah, kabarnya? baik, Pastor. Pastor gimana kabarnya akhir-akhir ini? Baik, luar biasa. Tuhan baik dari dulu sekarang Wow, sampai sekarang. Tuhan. Lama-lamanya ya. Yes, amin, haleluya. Oke, Pastor, aku mau tahu nih. Pastor Hmm. sekarang dikenal banyak orang menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Hmm. Apakah itu yang menjadi cita-cita Pastor sewaktu dari masih kecil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pastor, atau gimana, Pastor? Oh, enggak. Daniel, jadi saya cerita sedikit ya, kenapa saya menjadi seorang Yes. hamba Tuhan. Jadi, saya itu bukan orang yang, jauh dari gereja ya. Saya itu latar belakangnya terbalik. Justru saya latar belakangnya dari seorang anak nakal, dari seorang narkobaan. Saya Ya. menghabiskan masa hidup saya 14 tahun di narkoba. Saya sekolah cuman SD sampai SMP. Jadi saya tidak pernah sekolah SMA ya. Sekolah SMA Hmm. cuman formalitas saja. Terus akhirnya saya pergi ke luar negeri, ke Australia untuk Hmm. membuat saya suka bikin klub, bikin tempat Oh, klub gitu ya, kayak mungkin namanya oke. sekarang klub, kalau dulu namanya diskotik gitu ya. Nah, itu Hmm. sekitar Yes. tahun 94 sampai 9 sorry, 89 sampai 98. Ya, jadi saya bertobat tahun 2003, Mhm. 2004 saya mulai mengenal Tuhan lebih dalam, 2005 saya mulai masuk ke yang namanya pelayanan sampai hari ini. Karena Tuhan memang pulihkan Wah. saya, gitu loh. Wah, luar biasa dahsyat. Ini aku sangat tertarik ini luar biasa sekali kisahnya. Aku Hmm, pengen tahu sebelumnya Pastor. Berarti hmm. apakah keluarga Pastor sudah mengenal Tuhan dari waktu Pastor kecil apa nggak kenal Tuhan juga? Nah, jadi waktu kami kecil, orang tua kami itu agama Buddha, ya, agama Oh, sebelah oke. gitu ya. Mhm. Nah, kebetulan tante saya, jadi adik dari papi saya, dulu itu udah duluan ke gereja, ya. Oh, Dulu zamannya gereja itu namanya Pentakosta. Nah, mhm. jadi gereja Pentakosta Indonesia. Nah, jadi Ya, ya. saya suka sekolah minggu, saya gerejanya sekolahnya Kristen gitu ya, tapi Mhm. nggak pernah Mhm. ke gereja. Nah, jadi pertama kali yang masuk agama Kristen dan mengikuti Tuhan Yesus itu adalah kakak saya yang pertama. Oke. Jadi kami 5 bersaudara, laki semua. Yang pertama dia ditobatkan kalau nggak salah tahun 92 di Mhm. Amerika waktu itu. Oh, Nah, oke. kita percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Nah, Amin, ya. ya dari situ barulah orang tua saya, Mhm. saya dulu saya, terus Mhm. orang tua, terus adik-adik saya, kakak saya yang lainnya, semuanya sampai puji Tuhan sampai hari ini mertua saya semuanya sudah Kristen. Haleluya. Ya, nah Luar yang paling biasa. surprise buat saya adalah mertua saya itu yang cowok ya, papa mertua, Mhm. itu baru tahun lalu dibaptis gitu ya. Wah, puji Jadi baru Tuhan. terima Tuhan dan langsung dibaptis di gerejanya yang sekarang gitu. Jadi memang Tuhan tuh luar biasa. Dari Yes. satu orang seluruhnya diselamatkan sampai ke Amin. mertua-mertua saya. Gitu Amin. Daniel. Wah, puji Tuhan. Ini Pastor tadi sempat cerita Hmm. ada beberapa hal yang aku soroti. Salah satunya lagi itu Pastor bilang sempat 14 tahun di narkoba. Aku Hmm. pengen tahu nih Pastor. Pastor kan berarti sekolahnya udah sekolah Kristen. Hmm. Harusnya kan lingkungannya rohani ya Pastor. Sekitarnya Ya. pasti ada pelajaran agama, lain sebagainya. Berbeda lah daripada sekolah swasta pada umumnya pasti. Nah, Hmm. apa yang melatar belakangi Pastor bisa terjerumus atau bisa masuk ke dunia narkoba itu Pastor pada waktu itu? Nah, that's good point.
Good pertanyaannya, good question. Ini ya, jadi saya jawab gini. Tidak menjamin orang sekolah di sekolah Kristen, di komunitas Kristen, yang Mhm, tidak jadi ikut Kristen atau ikut Tuhan. Pengikut mhm. Kristus, saya bilangnya. Kenapa? Karena Yes. saya waktu kecil, saya mencari eh, apa ya, jati diri saya untuk bisa diterima orang banyak. Nah, Mhm. waktu itu di kalangan saya justru baik-baik semuanya, sekolahnya baik, semuanya lingkungannya baik gitu ya. Tapi itu membuat saya melihat dunia kok lebih lebih menarik gitu. Jadi membuat saya waktu itu, waktu saya umur muda masih sekitar 15 tahun, saya ingin melihat, mencoba melihat dunia yang berbeda dibanding teman-teman saya yang lain. Nah, itulah yang membuat saya menjadi terjerumus di dalam dunia narkoba itu, karena saya mau melihat dunia luar. Nah, kenapa? Karena Mhm. saya tidak menemukan jati diri saya. Nah, itulah yang menurut saya bahwa kita harus tahu sebelum kita apa ya, sebelum kita mau ikut Tuhan ya, jangan Mhm. jangan ikut Tuhan karena ikut-ikutan, tapi ikut Tuhan itu karena memang kita tahu jati diri kita itu siapa, gitu ya. Jadi Betul. jangan gara-gara si A Kristen, si B Kristen, tapi buat Mhm. saya nggak bisa gitu. Tapi perjumpaan dengan Kristus itu yang paling pertama, Yes. Yes. yang bisa Setuju. membuat kita jadi pengikut Kristus sesungguhnya gitu. Wah, Nah, kenapa betul. saya jatuh narkoba? Karena pertama itu, karena saya nggak tahu jati diri saya sesungguhnya gitu, Daniel. Jadi Mhm. saya mencari pembuktian itu di dunia Oke. luar, di mana saya biar bisa diakui oleh teman-teman yang bukan tanda kutip orang Kristen gitu justru. Nah, Oke. ternyata di luar sana saya lebih diterima dibanding Oh. sama orang-orang yang di dalam. Bingung kan? Oh. Iya. Nah, Oh. makanya kalau kita lihat, Mhm. kalau Pastor Yeri Patisanani bilang gini, eh, Hmm. keterbukaan awal dari pemulihan, bukan. Betul. Ya. Keterbukaan harus awal daripada penerimaan. Yes. Jadi Benar. jangan cuma pemulihan, tapi juga harus diterima. Sekarang misalnya, kalau saya bekas narkoba, saya Hmm. bekas bandar narkoba, apapun kan namanya, penjahat itu. Apakah Hmm. Daniel dan teman-teman mau menerima saya waktu saya mengakui itu Nah. semua? That's the Mhm. question thing. Apakah Yes. gereja mau menerima orang seperti saya? Hmm. Apakah orang Kristen mau menerima orang seperti saya? Hmm. Nah, itu pertanyaannya. Baru kita bisa dipulihkan. Tanpa Wow. penerimaan nggak bisa. Betul. Betul sekali. Wow, luar biasa. Pastor, 14 tahun bukanlah waktu yang sangat singkat seperti 1 atau 2 minggu. 14 tahun merupakan waktu yang sangat-sangat amat lama. Selama kurun waktu 14 tahun itu, Pastor, apa tidak ada keinginan dalam diri Pastor untuk menghentikan yang namanya mengonsumsi narkoba itu, Pastor? Dan separah apa atau seperti apa kondisi Pastor pada saat mengalami yang namanya eh, tercandu dalam narkoba itu, Pastor? Ya. Jadi orang narkoba itu selalu begini, Daniel. Orang narkoba itu selalu gini. Ini yang terakhir, kalau gitu ya. Saya, Hmm. biar kamu tahu gitu ya. Konsumsi saya narkoba itu, kalau ngeganja itu saya satu hari itu bisa 20 sampai 30 batang. Dan saya memakai kokain kurang lebih 1 sampai 2 gram satu hari. Jadi selalu bilangnya gini, ini yang terakhir. Ini yang Hmm. terakhir. Jadi kalau ada solusi tahun 2021 nih ya, akhir tahun gitu Hmm. ya, habis Natalan gitu Iya, iya. sama teman-teman. Wah, solusi tahun depan Iya, apa? iya. Gua mau berhenti narkoba, gua mau berhenti semuanya Iya. gitu. Nah, Betul, betul. tapi Iya, iya. kenyataannya kita nggak bisa berhenti. Kenapa? Hmm. Karena memang narkoba itu nyandu. Narkoba itu kalau ibaratnya gini, kayak 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 Daniel mungkin pernah rasakan, eh, saya sama Pak Suyeri sama gitu ya backgroundnya. Jadi gini, kayak kita, Iya. Daniel dipeluk sama Ah, papanya yes. Daniel gitu, waktu kecil Iya, iya, iya. dipeluk gitu ya. Mhm, Rasanya kan mhm. enak gitu ya. Betul, Nah, betul. itulah narkoba rasanya. Oke, Seperti oke, dipeluk oke. sama papanya, seperti ada yang sayang gitu. Nah, itu Oh. narkoba. Gimana ngelepasnya? Sangat Hmm, sulit. Tidak bisa satu orang pun yang hmm. bicarakan saya untuk saya lepas, kecuali diri saya sendiri. Dan Benar, itu, setuju. saya benar-benar minta kekuatan dari Tuhan. Karena nggak mungkin. Puji Tuhan, saya nggak sampai kecanduan. Saya tidak sampai masuk ke panti rehab.
Wow. Tapi saya perbaiki diri saya melalui olahraga selama 4 tahun tidak berhenti. Wah, mantap, mantap Gitu. banget. Jadi kenapa saya berhenti? Karena Mhm, saya di titik nadir saya, di titik paling lemah saya, bukan saya waktu saya susah. Justru di mhm. mana waktu saya, maaf saya harus bilang ini ya, apa adanya. Yes, Di yes, yes. mana saya dulu umur 27 tahun, saya udah punya rumah, saya udah Hmm, punya perusahaan, saya udah punya hmm, mobil, saya udah punya hmm, segalanya. hmm. Tapi saya tidak pernah menemukan rasa pelukan yang luar biasa itu, kecuali narkoba. Nah, tapi setelah saya mendapatkan itu semua di dalam Tuhan Hmm, Yesus, saya tinggalkan semua hari itu juga. Saya bilang ini yang terakhir, benar-benar yang terakhir. Sampai hari ini, 2004 saya mulai aktif, 2005 saya aktif banget di gereja, 2010 saya ditabiskan menjadi seorang hamba Tuhan, sampai hari ini saya melayani Tuhan. Haleluya, luar biasa. Pastor selama 14 tahun itu mengonsumsi narkoba. Hmm, Apakah keluarga tahu, orang tua tahu? Kan pada waktu itu kata pastor juga orang tua berlatar belakang Buddha. Nah, hmm. bagaimana tanggapan orang tua pada waktu itu? Apa mereka tidak tahu atau mereka tahu tentang kondisi pastor yang sedang mengalami yang namanya sedang dalam narkoba itu, pastor? Ya. Nah, ibu saya dan orang tua saya orang yang orang zaman dulu gitu ya, yang kerjanya dagang. Jadi sibuk dengan kesibukan kantornya, Oh, dengan beragangnya. Jadi kurang mhm. perhatian gitu ya. Tapi Oh, dia tahu nggak? Dia tahu. Karena saya umur 13 tahun, saya sambil mhm, mabok nggak sengaja saya ngerokok depan papa mama saya habis makan gitu ya. mhm. Jadi mereka tahu saya badung, mereka tahu, tapi nggak sampai sedalam mana saya memakai narkoba. Karena Wow. saya selalu baik di rumah, jelek di luar gitu loh. Mhm. Walaupun akhirnya mereka tahu, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ini kan apa ya, maksudnya istilahnya mama saya almarhum bilang begini, saya punya anak Mhm. 5, hilang Beni satu ya udahlah masih ada 4 katanya, nggak apa-apa. Oh my God. Kenapa? Karena Mhm. dia orang yang sangat papa mama saya orang yang sangat demokratis di dalam rumah gitu ya. Oh, iya, Tapi iya, bukan iya. berarti dia kompromi saya dengan narkoba, tapi dia bilang Ah, ya itu pilihan lo, you go ahead hmm. lah sama pilihan lo. Lo tahu konsekuensinya, lo tahu ini. Mami papi cuma bisa kasih saran begini. Kalau lu mau jalan itu ya tanggung resikonya sendiri. Nah, gitu. Nah, Hmm. saya orang Hmm. yang terlalu berani mengambil Hmm. resiko orangnya. Oh. Jadi dari umur Wah, 15 saya udah punya diskotik, Daniel. oke. Cukup mudah ya. Nah, muda, Biasa. muda. Makanya Hmm. saya nggak sekolah SMA. Kenapa? Karena saya bilang, Aha. buat apa sekolah? Dia bilang buat nyari Hmm. uang. Umur 15 saya udah bisa nyari uang. Lewat saya punya Oh. diskotik. Jadi saya Wah, nggak ini lanjutkan sekolah saya. hah, ini bentar, Pastor. Ini aku agak bingung nih, Pastor. Pastor kan sudah terjerumus dalam dunia narkoba. Lalu umur 15, Pastor tadi bilang sudah punya diskotik. Bagaimana caranya Pastor bangun diskotik itu pada waktu umur 15? Apa langsung Pastor buat atau gimana? Dan siapa yang memberikan ide untuk Pastor membuka yang namanya diskotik atau klub malam pada waktu itu, Pastor? Nah, jadi waktu itu dimulainya bukan klub malam, tapi namanya mobile diskotik. Nah, mobile diskotik itu apa? Oke. Mobile diskotik adalah kalau sekarang Aha. Daniel pergi ke perkawinan atau anak-anak Sweet Seventeen, itu kan dia nyewa sound system, DJ, Benar. betul Iya, ya. ya, MC. Betul, Nah, betul. itu saya punya. Itu saya beli sound systemnya, saya patungan sama teman saya berlima, saya ingat. Saya yang kasih Aha. nama, saya yang beli sound systemnya, Hmm. saya yang pasang, bantu, nanti yang ada yang nge-DJ, saya kadang-kadang saya main lighting, saya Hmm. jadi MC kadang-kadang gitu ya. Nah, Oh. jadi itu saya sewakan ke orang-orang yang Sweet Seventeen, yang ulang tahun. Hmm. Jadi jam sekarang pun masih ya Sweet Seventeen kan pada nyewa pesta di mana gitu kan. Masih. Nah, Iya, iya. nah Ha, saya nyewain itu, tapi oh. saya Ah. zaman itu masih masih zaman piringan hitam, Daniel. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ya, masih piringan hitam Mhm. dan itu saya pakai momen itu untuk cari uang. Nah, di situ saya patungan, saya ingat banget Hmm. ya, saya beli barang itu kurang lebih tahun 90
tahun 90-91 itu harga barangnya sekitar sound systemnya hampir 10 juta. Nah, Oh, oke. tapi tahun 90 tuh 90 juta, 10 juta Hmm. gitu ya, besar. Mhm. Tapi sekali kita sewain, kita bisa sewain sekitar 700 sampai 800 ribu Ah, per hari, oke. per sekali sewa. Nah, itu cara Mhm. saya cari uang gimana? Sambil saya, tanda kutip, jualan narkoba. Oh, oke. Nah, itulah cara saya, kenapa saya punya uang. Padahal mama papa saya kan nggak mungkin ngasih uang 10 juta gitu kan, tahun segitu. Mhm. Karena kita bukan Mhm. dari orang yang mampu waktu itu, Daniel. Oh, Gitu oke. loh. Jadi Oke. saya berpikir terus untuk saya bisa, Mhm. karena konsumsi saya kan terlalu banyak, terlalu tinggi. Hmm, Kalau saya bayar pakai uang, berapa duit? betul. Nah, Hmm. saya harus putar cari duit gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, dari umur 15, jadi saya udah usaha. Sekarang Wow, umur saya 45 tahun. Udah 30 tahun yang lalu. luar biasa. Pastor berarti pada saat itu bersama teman-teman yang seumuran juga membangun bisnis itu atau teman-teman yang dengan usia yang berbeda? Nah, jadi kalau yang di partner saya Hmm. ingat itu 5 orang. Yang 4 Oke. seusia saya, yang satu di bawah saya 1 tahun. Tapi Wow, karena kami kan anak-anak kecil gitu ya, umur 15, 16 tahun betul. gitu ya. Nah, Mhm. jadi saya bergaul sama orang yang di atas saya, yang umurnya 25, 27, Mhm. Mhm. 26, 2 kali lipat di atas saya, hampir 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka pemain begituan dulu, pemain diskotik duluan, mobile diskotik duluan. Wow. Jadi saya bergaul sama mereka supaya saya bisa masuk komunitas mereka. Jadi saya bisa Mhm. dapat orderan. Saya ke Oke. sekolah-sekolah nawarin jasa Ah, jual sewa sound system gitu-gitu, Daniel. hmm. Jadi Oh, teman saya sekarang rata-rata di atas saya umurnya sekarang mungkin mereka udah hampir 60-an, 50-an, 60-an sekarang. Saya paling wow. kecil, saya anak paling kecil Hmm. sekali. Anak apa ya? Culun lah kasarnya gitu. Ya, 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 ya. Wow. Hmm. Tadi Pak Esther sempat cerita sempat bangun klub itu juga di luar negeri. Itu berarti pada akhirnya setelah yang namanya mobile diskotik itu, Pak Esther Hmm. berarti pernah membangun diskotiknya dalam sebuah gedung yang nyata juga dong Pak Esther di Jakarta atau di Indonesia sebelum keluar Ya, negeri atau gimana? ya, di Jakarta. Jadi saya bangun itu Mhm. pertama kali di Australia tahun 94. Saya bangun dulu itu sebagai fisik. Itu ada fisiknya. Kenapa saya ke Australia? Karena Hmm. saya sudah tidak bisa lagi tinggal di Indonesia, Daniel. Kenapa? Karena polisi nyari saya. Banyak polisi nyari Oh, saya. Ya, karena oh, saya bukan cuma diskotik aja, tapi dulu saya aha. zaman dulu gitu ada geng-geng mobil kan, geng-geng mobil apa gitu ya. Oh, ya, Nah, ya, ya. ya jadi saya banyak melakukan Hmm. eh, bukan kriminal yang merugikan, tapi saya berantem lah, saya mabuk-mabukan, makan Hmm. narkoba. Jadi saya ibaratnya udah di DPO nih, daftar pencarian orang di Oke. polisi. Iya. Akhirnya Mhm. saya berangkat ke Australia untuk tidak tinggal di Indonesia lagi. Nah, itu direstui Mhm. oleh orang tua saya karena memang dia juga takut saya ditangkap polisi gitu ya. Akhirnya saya di Mhm. Australia. Saya bingung nih Mhm. hidup pakai apa di Australia kan. Akhirnya Nah, makanya. Ya. saya bikin diskotik di sana berupa fisik dan saya join sama orang Italia di sana. Jadi orang Wow. Italia yang punya tempat, aku yang sewa tempatnya. Gitu Wow. loh. Pastor kan ke Australia tadi Pastor bilang nggak tahu gimana mau hidup dan terus bagaimana ceritanya Pastor bisa mempunyai dana untuk mungkin membeli atau menyewa tempat diskotik di Australia itu Pastor. Sedangkan Pastor ke sana kan ibaratnya pasti udah dalam keadaan daftar pencarian orang itu buronan mungkin ya kalau Iya, bahasa ininya ya. Nah, gimana caranya Pastor bisa mempunyai dana untuk menyewa dan melakukan hal sebagai itu di Australia? ya, bagus. Pertama kali mama saya kasih saya uang jajan setiap bulan seadanya, Oke. ya Hmm. secukupnya buat saya Hmm. makan. Di sana kembali lagi saya menjual narkoba. Oh, oke. Ya, ya. Oke. Nah, kali ini Mhm. lebih berat. Kenapa? Tadi saya bilang Mhm. saya join sama orang Itali. Orang Hmm. Itali kalau kalau kamu lihat di film-film itu bukan bohongan, itu beneran. Kalau di Hmm. Itali itu namanya mafia. Tapi kalau di Ya. orang Asia Hong Kong itu Aha. namanya triad. Kalau Oke. Vietnam itu Aha. namanya ada Vietnam namanya K5 ya.
Nah, jadi Wow. kalau di Jepang itu namanya Yakuza. Nah, kebetulan Hmm. saya bermain dengan mafia, dengan Italia. Jadi tempatnya saya nggak bayar, saya bagi hasil sama dia. Wah. Nah, jadi tempatnya itu dia sepi, nggak rame. Diskotiknya Hmm. nggak pernah rame gitu ya. Saya bilang mau Hmm. nggak saya bikin rame. Hmm. Gimana caranya? Kasih saya kuncinya setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Udah, sisanya saya nggak mau pegang. Kamis, Hmm. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi khusus untuk orang Indonesia, saya buka itu. Dan dia dapat uang dari saya untuk bagi hasil. Nah, dia kaget, Oh. satu hari, dalam Aha. hari Kamis malam itu, saya bisa Aha. mendapatkan hampir 15.000 dolar tahun Wow. 94-95. Oke. Nah, Oh. saya bagi hasil sama dia. Dia apa nggak bingung tuh orang Itali. Ini anak dari mana bisa dapetin duit 15.000 dolar satu hari. Iya, iya. Nah, karena pertama, satu saya jual tiket, kedua saya jual minuman, ketiga saya jual yang tadi, namanya narkoba itu. Oke. Dan itu nggak gampang buat saya bercerita sebenarnya, tapi kenapa saya mau Hmm. ceritakan? Karena orang pasti bertanya, kenapa seorang Hmm. Denny, udah tadi Daniel bilang, buronan, nggak punya duit, Hmm. kok punya diskotik? Nah, itu. Duitnya dari Ya, mana? Nah, itu dia. makanya. Ah. Saya selalu punya cara untuk bisa kerjasama sama orang, saya jual lagi Hmm. narkoba, Hmm. dan saya bagi hasil sama mereka, dan saya lakukan yang terbaik loh di bidangnya waktu itu gitu ya, di bidangnya waktu itu. Oke. Ya, ya, ya. Ya, Jadi wow. orang Italia kaget Hmm. loh, Hmm. satu hari ini anak kecil bisa Hmm. dapetin 15.000 dolar bagi hasil sama dia Itu ya, dia. enam puluh Ya. empat puluh tiba-tiba dia dapat 5.000 6.000 dolar gitu loh. Hmm. Hmm. Dia buka aja belum tentu dapat segitu. Hmm. Nah, saya dapat. Wow. Nah, Wow. itulah yang saya jalankan, Daniel, kurang lebih 5-6 tahun di sana. Wow. Nah, dari situ saya dapat uang satu Hmm. minggu, kira-kira saya bisa megang bersih mungkin sekitar 20.000 sampai 30.000 dolar. Amazing. Luar Ya, biasa. ya, dan itu Oke. habisnya kemana? Habisnya Hmm. saya konsumsi sendiri. Aduh. Ya, ya, ya. Saya main judi, saya Hmm. pakai narkobanya lagi, Hmm. saya eh, shopping gitu ya. Hmm. Pokoknya Hmm. hidupnya kalau kata orang sekarang uang setan dimakan jin lah kasarnya gitu kan. Iya, Gitu iya, loh. iya. Jadi saya nikmati aja apa yang saya Hmm. dapatkan Hmm. gitu ya. Wow. Dan saya waktu itu masih muda, umurnya Mhm. masih 19-20 tahun, jadi masih senang-senang aja, nggak mikir apa-apa. Iya, iya, And iya. di luar negeri kan nggak ada orang tua ya, nggak ada siapa-siapa, very Betul. happy gitu. Lebih bebas ya. Wow. Betul, betul. Dan Luar saya biasa. bergaul sama orang-orang yang tanda kutip waktu itu eh, yang berhubungan sama saya ya, orang Italinya itu kurang lebih umurnya udah 40-an tahun. Jadi udah very Oh. mature gitu, udah dewasa Mhm. banget. Jadi Yes, saya yes. dibimbing sama mereka, sama Mhm. beberapa orang Hong Kong. Akhirnya jadilah saya menjadi seorang yang mungkin kalau sekarang nggak berkenan lah di depan Tuhan gitu ya. Tapi Betul, itu betul. kan pengalaman hidup gitu, Benar, benar. Wow, Daniel. interesting. Ya, Pastor pada waktu itu di Australia di kota mananya, Pastor? saya di Sydney. Nah, Di situ. Oke. kalau pernah yang ke Sydney, sekolah di Sydney itu ada, tahu ya, Hillsong. Hillsong tuh di Sydney. Ya, yes, Nah, tahu. jadi tempat tinggal saya itu cuma beda 4 blok sama Hillsong. Wah, Ya, oke. cuma beda 4 blok sama Hillsong yang di downtown ya. Nah, Mhm. eh, saya itu buka diskotik pertama saya itu di King Cross. Kalau Mhm. orang yang pernah ke Sydney pasti tahu King Cross. King Cross itu adalah kalau di Jakarta, Daniel tinggal di mana ya? Jakarta ya? Jakarta Utara. Jakarta Utara ya. Jadi Mhm. kalau King Cross kalau di Sydney itu kayak mangga besarnya lah gitu loh di Oh, oke. Jakarta. Iya, Jadi iya. tempatnya Oke, oke. diskotik semua. Nah, tempat street Mhm. show, tempat Mhm. jual barang-barangnya kayak gitu-gituan lah semuanya. Memang Iya, iya, daerahnya iya. daerah Red District area gitu ya. Nah, Betul, di betul, betul. situ Ya. saya udah buka diskotik umur 19 tahun. Wow, oke. Pastor ada Hillsong dekat dengan kediaman Pastor pada waktu itu dan Hillsong juga Hmm. cukup terkenal ya pada waktu itu. Gak ada Hmm. perasaan tertarik gitu Pastor sama sekali dengan Hillsong itu pada waktu itu mungkin gak ada Nah, sama sekali. that's the good uh, question. Jadi bukannya nggak ada yang tertarik, memang nggak ada yang Hmm. tarik saya.
nggak ada yang tarik saya. Dan waktu tahun 9495 Hillsong belum segede sekarang, masih dia Ya. berupa kayak ruko lah kalau di kita gitu ya, kayak Oke. ruko, dia Iya, tiga iya. empat ruko jadi satu gitu. Nggak ada yang tarik saya. Tapi saya ke gereja nggak. Saya sempat ke gereja di gereja Indonesia di Sydney, itu Oke. di daerah Renwick. Kalau orang yang sekolah di Sydney pasti tahu, di daerah Renwick. Itu gereja Presbyterian Church. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya, jadi Ah. kalau kalau pagi dipakai orang bule, kalau malam Hmm. sore dipakai orang Indonesia. Nah, Hmm. ada yang ngajak saya ke Presbyterian Church itu. Nah, Hmm. waktu mereka ajak saya masuk kan kalau gerejanya orang bule yang kayak castle-castle gitu ya, Daniel tahu ya, yang kayak yang Iya, ya. tua-tua gitu ya. Nah, I feel Yes. peace di situ. Saya merasa damai di situ. Tapi Hmm. kembali memang nggak ada yang follow up. Oh, I see. Karena Oke. ya semua sibuk kan kalau di luar negeri kan masing-masing gitu ya kan. Benar, 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 benar. Jadi memang saya bukan yang nggak tertarik, saya ingat banget tahun 95 atau 96 kurang lebih. Saya ingat Hmm. waktu itu Pastor Robert dan Pastor Lea datang ke Renwick, ke Oh, gereja Presbyterian Church ini. ya, ya, ya. Ah, Ya, dia Pastor Robert Lea bikin konser di situ. Wah, heboh. Orang Indonesia heboh. iya, Wah, Pastor Robert waktu pasti. itu masih masih zaman Hmm. lagunya gini. Bagai Raja Wali. Ya kan? Iya. Terbang tinggi. Yes. Nah, saya datang ke situ. Wah, saya dengerin Om Robert sama Cilea gitu ya. Saya panggil beliau Hmm. ya. Saya Yes. waktu denger lagu itu, saya sambil mabok gitu ya. Ah. Sambil mabok, tapi saya berlinang air mata gitu. Kenapa? Karena lagu itu sangat menyentuh hati saya dan membuat saya damai, sejahtera Yes. sekali gitu. Nah, Wow. itu nggak bisa saya dapatkan di narkoba manapun juga. Hmm. Nggak Hmm. ada. Hmm. Nah, udah Oh, mulai suka. Udah mulai suka. oke. Makanya waktu kemarin Pak Robert mengeluarkan lagu baru, saya bilang, Pak Robert dan Pak Lea itu salah satu lagunya yang merubah kehidupan saya. Yes. Wow. Karena Luar melalui biasa. lagu itu, pujian itu, saya nggak kenal mereka, tapi melalui lagu Hmm. itu, hati saya benar-benar merasa damai. Wah, pokoknya nggak ada deh narkoba yang kayak gitu di seumur hidup saya Pasti. gitu. Ya, Nah, ya, ya. itu kurang lebih kayak gitu, Daniel. Wah, luar biasa. Pastor Hmm. setelah 5 sampai 6 tahun di Australia, habis itu Pastor kemana? Kan ceritanya 14 tahun tuh Pastor. Hmm. Setelah dari Sydney, Australia itu selama 6 tahun, Pastor kemana? Balik ke Indonesia lagi atau buka diskotik lagi? Dan apa yang terjadi dengan diskotik yang sudah Pastor buka pada waktu itu di Sydney? Apakah Pastor tutup atau handle sama orang lain atau gimana? Ya, jadi yang waktu itu saya dicari lagi tahun 98 saya dicari lagi oleh Mhm. Federal. Federal Oke, itu berarti kan polisi di sana gitu ya, cuman yang tidak benar. berseragam. Federal Oke. nyari lagi, akhirnya saya pagi-pagi subuh saya pulang ke Hmm. Indonesia. Hmm. Saya pulang ke Indonesia, saya tahun 98 itu ada kerusuhan tahun 98 karena Benar. Ya, ya. saya pulang bulan Maret, kerusuhan bulan Oke. Mei. Kerusuhan Benar-benar. bulan Mei, habis Ya, ya. kerusuhan itu saya kerja. Nah, klub saya yang di sana, yang di luar negeri, saya serahkan ke teman-teman saya yang udah ada di sana. Oh, oke. Nah, kebetulan yang menggantikan posisi saya di sana sudah meninggal 3 tahun lalu. Oh, oke. Karena dia mabuk, dia jatuh di Hmm. toilet, nggak ada yang tahu, Oh dan dia my. meninggal. Jadi, Hmm. eh, itu pengganti saya di sana. Nah, saya ingat masih sampai tahun 2000, klub itu masih ada. Habis itu Wow. saya nggak sempat lost contact, saya pulang Indonesia. Hmm. Habis kerusuhan nggak lama saya buka klub lagi di daerah Tamrin. Oke. Wow. Nah, jadi saya buka lagi klub di daerah Tamrin. Saya mulai Aha. kerja, saya mulai coba bikin kontraktor, saya coba bikin Oke. film, dan Hmm. ternyata berhasil gitu ya. Jadi itu yang membuat saya semangat. Tapi tetap pakai narkoba, nggak berhenti itu. Terus Hmm. Hmm. sampai tahun 2004, 2003, 2003. Wow. Nah, kebetulan ayah saya seorang UMKM, usaha kecil Oh, menengah, ya. ya, Mhm. Mhm. kerajinan tangan. Kalau Daniel tahu, bikin kerajinan tangan. Nah, Oke. ayah saya ketua ASEPI, Asosiasi Pengusaha Handicraft Seluruh Indonesia, tapi dia ketua umum Wow. DKI.
Wah, Ketua Umum iya, iya. DKI. Nah, melalui itu saya bisa belajar ke Jepang untuk Hmm, mengambil scholarship, dikasih scholarship, mhm. belajar gimana cara orang Jepang itu bekerja. Wow. Nah, saya Oke. ambil kesempatan itu selama hampir Hmm, kurang lebih hampir 2 tahun. wow. Dari tahun 99 sampai 2001. Saya bolak-balik Jepang Indonesia untuk kerja dan pameran gitu ya. Tapi sekali lagi tetap masih pakai narkoba. Jadi saya ke Jepang, setiap kemana saya keluar negeri, saya tetap bawa narkoba saya. Hmm, hmm, hmm. Wow. Gitu. Pastor, kalau kita keluar negeri bawa hal-hal seperti itu kan pasti ada namanya takut tertangkap ya di bandara. Apa yang Hmm. Pastor lakukan bawa gak benda atau obat-obatan narkoba seperti itu Hmm. sampai-sampai bisa lolos dibawa ke luar negeri? Saya ada caranya sendiri. Saya nggak bisa buka di sosial media, Oke, tapi saya oke. bawa, saya punya Hmm, caranya sendiri kan. Tapi gini, hmm. kalau Daniel ingat tahun segitu belum terlalu kenceng soal narkoba, Oh belum iya, benar-benar. belum terlalu heavy lah ya, belum terlalu berat. Mhm, mhm. Indonesia mulai darurat narkoba itu kurang lebih sekitar tahun 2009 2010. Nah, Betul, betul, betul. tapi tahun 99 2001 belum terlalu ketat. Masih bisa I lewat see. lah, masih bisa lolos dengan cara saya segala macam. Tapi yang lucunya Mhm, gini, mhm, setiap saya keluar negeri itu kan perginya mhm. sama pengusaha tuh, gitu kan. Ya, 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 Nah ya. itu para pengusaha tuh tahu saya pakai gitu loh, Wow, luar tahu. biasa. Dan saya Oke. masih ingat, saya tahun tahun 99 kalau kalau Daniel ingat, Pak Jokowi itu kan bikin furniture ya. Yes, betul. Nah, Ya. jadi saya ingat waktu itu saya harus ke Jerman, Pak Jokowi itu pameran ke Amerika. Oh, oke. Wow. Nah, jadi kita sempat ketemu Hmm. sesama UKM, Oke, tapi oke. dia furniture, saya kerajinan tangan. Saya bikin anyaman, saya Hmm. bikin pewter gitu. Kalau Daniel Wow. tahu ECTV Award, piala ECTV Ya, Award itu dari ya, ya. silver, Ya. dari pewter. Nah, itu pertama kali company kita yang buat. Wow, luar biasa. Dahsyat, Mm-mm. dahsyat. Nah, Wow. itu memang kita pelajarin semuanya. Nah, itu Mhm. saya iniin, saya pelajarin terus. Nah, saya sempat kalau saya tahu Pak Jokowi bakal jadi presiden dulu saya berteman sama dia gitu. Saya nggak tahu soalnya, gitu ya kan. Saya ingat saya harus ke Jerman, Iya, ke iya, iya. Frankfurt, pameran di Hmm. Frankfurt, Pak Jokowi ke LA, Los Angeles. Iya. Tapi Pak Wah. Jokowi juga sering pameran di Jerman, di Mhm. Ambiente, namanya di Frankfurt. Karena beliau Wow. main garden furniture. Jadi saya tahu betul beliau seorang UKM dulunya. Wow, luar biasa. Keren, keren, keren. Mm-mm. Pastor sempat bilang tadi sempat buat film ya, Pastor, kalau saya nggak salah Iya, dengar ya, Pastor. Nah, iya. itu gimana, Pastor? Film apa pada waktu itu, Pastor? Dan seberapa lakunya? Apa yang membuat Pastor mau membuat film pada waktu itu? Sebagai sutradara atau produser, Pastor? Ya, saya sebagai eksekutif produser. Jadi saya pendana. Wow. Saya pendana, Hmm. kenapa? Karena Hmm. waktu saya di Australia, teman saya ada sekolah sutradara. Ya, sekolah Oke, oke. sutradara. Heeh. eh, jadi waktu dia pulang, yuk kita bikin film gini. Pertama kita bikin film video klip. Ya, Oke. salah Ya. satu video klipnya itu waktu itu Stinky. Kalau ingat ya. Iya, oke. Ya, Stinky itu video klipnya di bandara tuh, dia syuting di Heeh. bandara, itu kita yang Heeh. buat, timnya kita yang buat. Nah, terus saya suka main golf, jadi kalau Mhm. Daniel pernah nonton di ESPN, namanya PGA Tour Inside. Nah, Mhm. itu di highlight PGA Tour, misalnya, cara mukul di pasir gimana, Mhm. cara mukul jauh gimana, jadi tips-tipsnya. Nah, itu yang saya buat. Terus ketiga, saya buat lagi yang namanya fashion. Saya suka fashion. Jadi saya suka fashion, jadi saya kerjasama dengan agency Mhm. modeling-modeling. Kalau dia ada catwalk, Mhm. ada show, saya Mhm. ambil show-nya, terus kita edit, kita jual. Nah itu kita jual ke Metro TV waktu itu. Wow, luar Nah itu biasa. semua saya cuma konsepin aja, sisanya ada tim saya yang kerjain semuanya. Nah gitu. Jadi tugas saya satu Mhm. mendanai, kedua saya membuat konsep, ketiga Mhm. saya ikut di situ untuk pengambilan gambar segala macamnya.
sampai kameramennya ada berapa 6-7 orang itu saya ikutin semua. Tapi semua didirect saudaranya oleh teman saya dari Australia. Oh, luar biasa. Kenapa nggak sampai ke film layar lebar, Pastor, pada waktu itu? Waktu itu jadi karena saya bosenan. Jadi waktu Hmm. itu bosenan, buset, maksudnya kerjanya lama. Kalau Hmm. Daniel tahu ya, film Hmm. 30 menit itu dipotong sama iklan cuma 24 menit. 6 menitnya kita Betul. iklan, oke? Nah, Iya. 24 menit itu ngerjainnya, ngambil syuting sama ngedit itu bisa 2 bulan. Oh my God. Oke. Zaman Iya, dulu iya. ya, zaman dulu kan belum canggih kayak sekarang gitu kan. Betul, 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 Jadi betul. apalagi kalau golf, saya harus ngambil kamera. Saya ingat waktu itu saya minta tolong sama teman saya, yaitu saudara Nico Siahaan menjadi presenter gitu ya kan. Hmm. Wow. Iya, Jadi iya, iya. karena beliau Bro Nico juga dulu pemain golf gitu ya. Jadi saya minta dia untuk jadi presenter lah gitu kan. Nah, jadi singkat cerita saya jual dan kenapa nggak ke layar lebar? Hari ini saya lagi melihat pandemi ini di rumah, Hmm. Zooman, online gitu ya. Hmm. Saya lagi pikir Hmm. pengen bikin. Saya baru ngobrol sama sama eh, adik saya Raditya Oloan. Kita lagi Wow. pengen nih bikin film Hmm. nih tentang kehidupan kita nih. Karena saya sama Radit itu beda Ya. dikit gitu ya, beda 11 Hmm. 12 backgroundnya gitu ya. Jadi Wow. kita baru 2 hari yang lalu saya teleponan sama dia, Hmm. kayaknya bagus juga tapi nggak tahu lah dananya dari mana, ntar di Hmm. syutingnya gimana, ya nggak apa-apa, kita berdoa, kita bermimpi aja, Betul. Tuhan buka jalan supaya pasti. biar Tuhan yang buka jalan, karena secara Pasti. teknis bukannya kita paling pinter, tapi kita tahu what we are doing and motivasinya apa, Hmm. karena bukan melulu soal uang ya sebenarnya itu kan. Yes. Mm-mm. Wow. Luar biasa. Setelah film itu, setelah buat usaha-usaha film itu, apa usaha terakhir Pastor sebelum benar-benar mengalami Tuhan dan melayani Tuhan, Pastor? Oke, sebelum saya mengalami Tuhan gini, saya waktu itu sudah menjadi seorang kontraktor. Yang paling besar waktu itu bisnis saya adalah kontraktor. Hmm. Kontraktor dan eksportir. Jadi saya membuat kontraktor dan ekspor handicraft, kerajinan tangan Oke. eh, papa saya ya waktu itu. Oke. Jadi Ya, kita ya. masuk yang tadi ke Jepang itu, saya masuk pasar Mhm. Jepang, saya masuk Oke. pasar Eropa gitu ya. Mhm. Nah, dari situ saya dapat uang. Nah, akhirnya saya mulai tidak ikut pameran lagi, saya mulai fokus. Tapi tetap narkobanya jalan terus. Kehidupan Hmm. malamnya jalan terus gitu loh saya. Nah, akhirnya sebelum di jamaah Tuhan, saya tetap lakukan itu, dan abis saya di jamaah Tuhan, saya tidak melakukan yang namanya narkoba lagi dong. Saya nggak tiru Betul. narkoba. Bisnis Betul. saya semuanya hilang, Daniel. Wow. Jadi bukan hilang karena dia pergi itu bisnis, bukan. Tapi Hmm. saya tidak mencoba pakai cara-cara yang dulu. Kalau dulu gini, kita kontraktor kita bisa lobby. Lobby orang, Hmm. lobby si A, B, C, D, E, di Hmm. karaoke, di mana, begitu ya Daniel ya. Nah, Benar, benar. Oke, ya. saya tidak melakukan itu lagi. Nah itu, ya udah, akhirnya saya nggak dapat kerjaan. Saya bilang, Tuhan, kok ikut Tuhan bukannya malah gampang, malah susah. Nah, Tapi iya, iya. tapi Hmm. saya bayar harganya, it's okay, no problem. Karena kedamaian yang saya rasakan jauh lebih lebih baik daripada yang saya punya waktu itu, gitu loh. Jadi saya mencoba bayar harga di area itu. Mumpung saya waktu itu masih single ya, belum Hmm. berkeluarga gitu loh. Oke. Ya, ya, ya. Wow. Mm-mm. Luar biasa. Pastor melayani full time ya, itu berarti meninggalkan semua luxury, semua kemauan yang pernah Pastor alami, kemewahan segala macam. Apa yang membuat Pastor terbersih gitu di pikiran Pastor untuk menjadi seorang full time itu dan meninggalkan segala kemewahan itu yang pernah Pastor rasakan semuanya. Okay, that's a good question. Uh, buat saya waktu itu adalah saya umur 27, ibaratnya gini. Saya nggak Hmm. tahu nih kalau yang nonton bilang saya sombong atau enggak, tapi gini. Untuk anak orang seumur umur saya 27 tahun, udah bisa Hmm. punya rumah, punya mobil kurang lebih 4. Sorry, maksudnya Wow. Ya. semua mobil Eropa gitu. Tapi eh ya punya punya pegawai kurang lebih Hmm. hampir 500-an pegawai saya. Nah, terus saya udah mengalami yang namanya punya klub itu dari umur 15 tahun. Saya udah Hmm. mengalami narkoba, hidup malam di Hmm.
Indonesia maupun di luar Indonesia, di luar negeri. Dan saya rasa saya cukup dikasih kesempatan sama Tuhan melihat sesuatu dan dunia yang udah saya cobain, dan ternyata memang saya nggak bisa dapetin apa yang gini, nggak pernah puas. Namanya gini, nggak ada fulfillment-nya. Nah, benar. waktu saya nggak dapat fulfillment itu, waktu saya bisa saya pernah masuk ke satu gereja gitu ya. Saya sendiri, saya nggak pernah kemana-mana ke gereja, saya nggak pernah sama orang banyak, saya sendirian selalu. Jadi saya bisa nangis saya kalau di gereja tuh maunya duduknya paling depan, nggak mau paling belakang. Karena Betul. Setuju. saya bilang kalau Ya. duduk di paling belakang nanti urapannya kesaring orang gitu. Jadi depan aja deh, bercanda gitu ya. Nah, Iya, 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 kenapa? iya. Karena saya pengen denger lagunya, saya seneng lagu kan gitu, Betul. musiknya gitu. Setuju. Jadi Benar-benar. Ya. setiap kali pujian penyembahan itu dinaikkan, saya selalu nangis. Dan abis nangis tuh kayaknya seneng gitu. Nah, senengnya itu nggak bisa diungkapkan, Daniel, gitu loh. Dan Betul. mulai saya belajar Alkitab, saya baca Alkitab, saya ketemu sama orang-orang, mulai saya ketemu orang, mulai saya ngomong, mulai saya bisa menangin teman-teman saya yang di narkoba, itu Wah, senengnya minta ampun. wow, keren, Nah, keren. jadi sampai hari ini teman-teman saya yang dulu pakai narkoba, yang dulu juga badung, dulu kalau ngomong saya, wah si Benny itu dulu begini, dia orang sinting, udah gila, makanya dia ikut Tuhan karena dia gila. Nah, tapi sekarang mereka melihat saya, kalau Yes. ada apa-apa, mereka telepon saya. Wah, iya, iya, iya. Karena bukan saya bilang saya jago, tapi karena itu hikmat Tuhan. Betul nggak? Betul. Setuju banget. Setuju. Iya, saya nggak bilang saya pinter, tapi itu hikmat Benar. Tuhan yang Tuhan berikan Yes. ke saya gitu. Saya Amin, benar-benar amin. mengosongkan diri saya meninggalkan semuanya, saya networknya saya tinggalkan, bukan tinggalin maksudnya musuhan enggak, tapi ya udah saya mulai membagi mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Luar Dan biasa. Daniel mau tahu bahwa waktu itu saya ingat tahun 2004 dikontak nomor saya ya, waktu itu masih pakai handphone gitu ya, belum masih Iya, iya, WhatsApp iya. atau apa ya, masih biasa. Itu ada Iya, iya. sekitar 2.500 nomor dan tidak ada satupun orang yang telepon saya Oh, untuk menanyakan apa kabar Benny waktu saya ikut Tuhan, nggak ada. oh. Jadi saya benar-benar sendirian dan di situ saya ketemu Tuhan. Betul-betul saya ngobrol sama Tuhan. Saya lihat proyek saya nggak ada yang dapat. Terus saya nggak bergaul. Saya mulai. Tapi gini, kedamaiannya itu dapat. Nah, kedamaian Wow. itu yang ternyata ini yang saya cari. Gitu loh. Itu sih Wow. Daniel yang membuat saya nggak takut untuk meninggalkan apapun gitu loh. Karena saya juga nggak tahu. Karena gini, Ya, ya. dulu saya berteman ring satu saya, orang terdekat saya itu 10 orang. Hmm, hmm. Sekarang, hari ini, mungkin tinggal 4, karena 6 diantaranya udah meninggal. Oh my God. Ya, ya. Ada yang dibunuh, tanda Ah, kutip dibunuh, kena celurit. oke. Ada Iya, yang iya. ada yang tadi saya bilang pengganti saya, OD di Hmm. kamar mandi. Ya, ya. Ada yang sakit jantung, tiba-tiba tidur nggak bangun lagi. Oh my. Ya, ya. Nah, semuanya under 40. Saya masih umur 45. Sampai hari ini saya selamat, saya sehat, saya baru punya anak umur 5 Haleluya. bulan. Walaupun saya mungkin nggak banyak duit kayak gimana, tapi Tuhan berikan saya sesuatu yang saya inginkan. Dan kenapa saya ingin main di Tuhan? Karena Tuhan terlalu baik buat saya. Dan Amin. saya Amin. pengen balas Tuhan tuh pakai apa? Benar. Apakah Tuhan butuh uang kita? Nggak butuh. Betul. Betul. Apakah Tuhan butuh kasih belas kasihan kita? Nggak butuh. Nggak butuh. Benar. Nggak butuh. Tugas saya cuma satu. Saya cuma pengen memberitakan betapa baiknya Tuhan saya. Betapa Ya, baiknya Tuhan saya dan betapa luar biasanya orang seperti saya yang dari sampah Tuhan tarik dan Tuhan pulihkan. Dan itu harus saya sampaikan ke orang-orang di sekitar saya yang dulunya benar. ikut saya. Jangan sampai mereka terus tergeletak. Makanya saya bilang Tuhan itu udah kayak pemulung. Kenapa? Saya orang yang dari sampah aja Tuhan tarik. Amin. Yes, yes. Itu dia buat saya. Jadi kalau saya nggak melayani itu saya rasanya aneh. Benar. Kayaknya ada yang rasanya ngeganjel di hati saya. Nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Itu juga saya juga bingung sampai hari ini. Kalau Daniel tanya kenapa. Gitu loh. Biasa.
Oke, Pastor, kita berlanjut sedikit. Apa yang ada dalam pikiran Pastor ketika mendengar kata Immanuel? Menurut Pastor, Immanuel itu apa, Pastor? Apa yang Pastor rasakan kalau mendengar kata itu? Immanuel itu kan artinya Allah berserta kita. Yes. Allah selalu bersama kita. Nah, di Natal ini saya ingat banget kayak Matius 1 ayat 22 kan Hmm, sampai 23 kan. Dia tuliskan betul, ya. sesungguhnya ya hal ini terjadi supaya genaplah Yes. firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka memakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Nah, buat saya Immanuel Yes. itu gini, ini adalah janjinya Tuhan buat kita segenap anak-anaknya bahwa dia akan memberikan anaknya untuk menembus dosa kita. Dan Immanuel itu selalu Allah selalu menyertai kita. Nah, itu yang selalu membuat saya sampai detik ini, sampai hari ini saya nggak pernah takut untuk melakukan apapun juga. Kenapa? Dulu saya ketakutan loh, karena saya pakai narkoba, Hmm, saya badung, saya dicari polisi segala macam. Sekarang saya kena masa pandemi, punya keluarga, masih punya baby, financial segala macam. hmm, Saya nggak pernah takut, tanda kutip, tidak hmm. pernah takut. Kenapa? Saya tahu karena Tuhan bersama saya. Pasti Amin. dia yang bela, nggak mungkin dia nggak bela. Jadi Amin. kalau Daniel Amin. tanya, Immanuel buat saya apa? Setiap hari buat saya tahu Tuhan bersama saya. Istri saya orang yang paling ngeri-ngeri sedap gitu ya. Dia selalu bilang kalau Hmm, ikut lu nih ngeri-ngeri sedap. hmm, Kenapa? Dulu kita bisa punya tabungan, sekarang kita punya tabungan. Gini, prinsip saya melayani, saya ajarkan anak saya begini. Anak saya tanya, Dedi, kalau Dedi as a full timer atau melayani itu artinya apa? hmm, Anak saya umur 13 tahun, saya bilang gini, Misha, artinya gini, kalau Dedi bisa makan nasi sama ayam goreng hmm, dan telur, tapi hmm. sebelahnya Dedi cuma bisa makan nasi aja sama kecap, Ah, saya harus bisa sharing ayam betul. saya dan telur saya untuk orang sebelah saya. That's my Yes. ministry. Itu basic utama Oh, di pelayanan yes. saya, di keluarga saya. Yes. Jadi mereka harus ngerti kenapa bapaknya pelayanan. Benar. Bukan pelayanan saya untuk jago-jagoan. Sorry, maaf. Eh, Benar. nyanyi kek, khotbah kek, Hmm, enggak. Buat hmm, saya, mungkin panggilan saya berbagi. Mungkin panggilan saya itu. Jadi, hmm, waktu saya dalam keadaan punya, atau tidak punya pun saya masih berbagi. Nah, itu yang kadang-kadang manusia kan ngeri-ngeri sedap ya Daniel ya, apalagi lagi benar, begini benar, gitu benar. ya. Saya baru Ya, punya ya. baby, baru umur 5 bulan, masa pandemi, Hmm, pengeluarannya juga gede-gedean gitu ya. hmm, Tapi hmm. Tuhan cukupkan, Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa membantu saya. Juga Tuhan juga mengirimkan eh, banyak lah, saya nggak bisa sebutin, tapi terlalu Hmm, banyak kebaikan Tuhan yang dia lihatkan ke saya dan istri. hmm, Sampai kami sebenarnya ketar-ketir, tapi kok ada aja ya, kok ada aja ya gitu. Tapi kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami gitu ya, gitu yes. loh. Jadi bagian Wow. kami sebagai hamba Tuhan tetap kami lakukan Hmm, gitu. Sebenarnya kan Tuhan maunya gitu. Eh, ya. apa sih yang menjadi kerinduan dia? Lakuin Hmm, aja bagian lu, jangan bagian orang lu mau betul. ambil segala macam gitu, nggak perlu gitu. Orang kan beda-beda gitu ya kan, Yes. gitu. Nah, Wow. itu basic pelayanan saya. Makanya eh saya mengenal kata Immanuel. Istri saya tiap hari dengan Immanuel. Kalau dia tanya, Beb, ini gimana begini-begini, saya bilang tenang aja. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Nggak perlu Amin. khawatir. Nah, Amin. Wow. kekhawatiran secara manusiawi, jujur Daniel, kalau namanya takut sama manusia, saya bilang, ya namanya Benny, nggak takut sama sekali, ya nggak mungkin. Ya, Hmm, betul, setuju pasti. ya, karena kita masih Ya, manusia. benar, Tapi benar. Ya. iman saya rontok cukup 10 menit, nggak akan lebih dari 10 menit. Lebih dari 10 Wah. menit, saya udah naik lagi imannya. Iman saya pernah Hmm, rontok, paling 10 menit, hmm, nggak akan hmm, lebih dari 10 menit. hmm. Nah, kenapa iman Wah. itu bisa rontok dalam 10 menit? Karena Hmm. apa yang kita ekspektasi nggak sesuai dengan apa yang kita lihat gitu kan. Nah, benar. Nah, Iya, iya. tapi saya belajar untuk tidak ekspektasi sehingga saya tidak kecewa. Hmm, Itu yang hmm. saya terapkan dalam kehidupan saya sekarang gitu loh, Oh, Daniel. luar biasa. Luar biasa. Pastor, kalau kita Hmm. berbicara tentang Allah bersama dengan kita ya, pasti ada banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami kesusahan atau mungkin yang
keluarganya ada yang terpapar virus COVID itu sendiri, yang kena corona itu sendiri, pasti mereka akan bilang gitu loh, mana buktinya Tuhan bersama dengan kita, kok buktinya keluargaku ada yang bisa kena, kok buktinya aku ekonominya bisa tergoncang, aku makan aja sulit, aku gini aja susah, aku di PHK. Bagaimana Pastor cara kita mungkin menjelaskan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan? Memang lebih mudah buat kita berkata-kata daripada yang mengalaminya sendiri. Cuman bagaimana Pastor cara kita untuk mengencourage mereka atau berkata pada mereka bahwa dalam setiap kesulitan itu Tuhan masih ada. Gimana Pastor? Menurut Pastor? Ya, nah jadi saya selalu bilang begini, I cannot put my feet into your feet. Jadi saya tidak pernah bisa menaruh sepatu saya di sepatu Anda. Saya tidak pernah bisa menaruh perasaan Anda di perasaan saya. Seperti yang saya bicarakan. Oh, Benny bisa ngomong begitu. Kan gue nggak kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Yes, that's right. Betul. I cannot put my feet into your feet. Nah, tapi gini, bahwa Roma 8 ayat 28 berkata kan, semua peristiwa, semua keadaan itu mendatangkan kebaikan. Dan Yeremia 29 ayat 11, semua rancangan kita adalah damai sejahtera Allah. Nah, pertanyaannya adalah balik. Sejauh mana kita masih punya iman yang kita pegang? Iman itu kan bukan karena, gini, iman itu bukan hanya waktu kita tetap percaya kalau kita dapat. Pertanyaannya saya balik lagi. Kalau nggak dapat, lu masih beriman nggak? Nah, ya. Itu baru iman. Nah, saya sampai hari ini, dari 100% yang saya expect, yang saya terima cuma 10%. Wow. Saya tetap beriman. Dari istri saya hamil 4 bulan, Daniel, sampai bulan ke-9 melahirkan. Anak kami lahir prematur. Dari bulan ke-4, saya jujur ngomong sama kamu, sama ini teman-teman yang nonton. Kami setiap malam pegangan tangan nangis berdua. Berdoa sama Tuhan. Bikin mesbah doa. Doa sama Tuhan. Besok gimana Tuhan? Gimana kalau anak ini lahir? Bukannya kami nggak struggle. Semua pasti struggle. Tapi pertanyaannya, apakah Anda dan saya masih mau tetap percaya? Satu, kalau Anda marah, nggak ada gunanya. Kedua, Benar. Anda diam aja juga nggak ada gunanya. Do something. Ya kan? Sampai ada yang ngomong, pray until something happen. Tapi doa aja nggak cukup kalau you nggak do something gitu loh. Benar, setuju, betul. Ya kan? Nah, kalau you bilang, Daniel bilang, oh, saya sama istri saya 4 bulan, pegangan tangan nangis, Daniel. Dari bulan 4 sampai bulan 9, 5 bulan loh. Ya. Kami tiap malam nangis, bukan sedih, tapi kami menangis sama Tuhan. Tuhan, kami ini setia loh ikut Tuhan. Tuhan, kami ini begini loh. Tapi, apakah Tuhan jawab? Saya kasih tahu, hari ini anak saya umur 5-6 bulan, mau bulan ke-6. Hari ini, lahirnya prematur, cuma 2,4 kilo. Ya. Masanya pandemi corona, susah banget gitu, ke rumah sakit aja susah. Hari ini kami mendapatkan anak kami sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan keadaan baik. Nah, saya bisa marah sama Tuhan? Bisa, itu pilihan. Tapi ada gunanya nggak marah? Nggak ada gunanya. Ada gunanya kita ngoceh-ngoceh, kesel, kecewa, nggak ada gunanya. Kalau ibaratnya orang judi, daripada lu marah, mendingan lu senang-senang aja. Percaya aja, happy. Tapi you do something. Iman bukan berbicara tentang praying, but you do something. Something yang lakukan aja. Apa? Saya nggak tahu, teman saya kemarin ada seorang banker tiba-tiba jadi tukang bakmi sekarang. Wah, ya. Ya, pertanyaannya apakah dia gengsi atau enggak? Saya dari seorang yang tanda kutip, kalau teman-teman tahu saya hidupnya kayak gimana zaman dulu melihat saya begini, mereka bilang kasihan banget loh. Tapi kalau orang yang kenal saya di gereja, tahu masa lalu saya, dia bilang begini, luar biasa Tuhan berkati lo. Jadi cara pandangnya beda pasti. Kenapa? Satu, karena saya diselamatkan, ya. Kalau dari sisi keuangan, dia bilang kasihan banget loh. Nah, tapi pertanyaannya, apakah uang bisa membuat Anda bahagia? Saya nggak tahu. Buat saya,
Sama aja, saya udah lewatin semuanya. Dari umur 15 betul. tahun, Wow. gitu. Itu kalau dari saya sih, dari percuma. Mau marah, mau kecewa juga percuma. Kalau Benar. saya mendingan praying, doing, and go. Just Wow. lakukan aja. Yes. Don't Benar. worry. Setuju. Jangan malu Benar. gitu, jangan malu. Betul, betul, betul. Yes. Mm. Wow. Saya kadang-kadang Dahsyat. sebagai manusia juga ada malunya loh, Daniel. Ada Hmm. malunya, tapi I don't care. Kenapa? Malu di depan manusia, yang penting saya wangi di depan Tuhan. Titik, that's it. Amin. Amin. Buat Yes. saya itu Wow. aja. Nggak ada Wow. urusan gitu. Apalagi orang ngomong, aduh, kita nggak usah pusing lah kayak gitu-gituan gitu loh. Hari-hari gini Hmm. kan, gitu ya. Betul. Uh, uh, Aduh. Luar Percayalah, biasa. pandemik ini nggak kena cuman pengusaha, hamba Tuhan, semuanya Hmm. kita merasakan kok. Benar. Tapi daripada kita kecewa, bersungut-sungut, ya Hmm. lebih baik kalau saya ambil senengnya aja. Hmm. Masa iya nggak bisa makan sama sekali sih? Gitu Betul. ya kan? Betul, betul. Yes. Ya oke, Wow. kalau memang nggak bisa sama sekali, ya do something dong. Coba Tuhan kan Benar. kasih hikmat, Tuhan kasih Betul. otak, Tuhan kasih Betul. tenaga. Kita masih punya Betul. mata, masih punya telinga, masih punya tangan, bisa jalan, bisa ngelihat segala macam. Yes. Loh, masih mau ngeluh? Gimana yang lain Betul. kalau yang nggak punya? Hmm. Wow. Daniel kalau lihat di Instagram saya, Hmm. Daniel bisa lihat keadaan papa saya. 6 tahun cuci darah, 13 kali stroke. Oh. Nggak pernah bersungut-sungut ayah saya. Wow. Hidupnya hanya di kamar, hanya di ranjang. Wow. Mungkin Luar hari ini biasa. papa saya melihat di Instagram saya. Mungkin dia lagi lihat. Nggak pernah keluar dari sungut-sungut. Orang bilang 6 bulan orang cuci darah pasti Hmm. meninggal. Papa Benar. saya 6 tahun, 13 kali stroke. Nggak meninggal tuh kenapa? Karena semangat. Nggak ada lagi Yes. obatnya. Semua dokter udah Amin. bilang dia angkat tangan. Betul. Your dad, papa kamu cuma satu, apa? Semangatnya tinggi. Dia memilih Ya. semangat, bukan kecewa. Betul. Itu yang membuat Oh. dia hidup. Oh. Jadi saya Apalagi susah saya negatifnya. juga, oh, ya, ya. Aku sempat dengar juga ya di YouTube, mungkin banyak yang udah dengar juga bahwa papanya Pastor Benny sempat terpapar ya Ya, virus, betul ya, kan? ya, Ya, dan ya, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. ya. Nah, bayangin ya, papa Hmm. saya cuci darah seminggu 2 kali, jantung, Hmm. Wow. syaraf, dinyatakan COVID. Hmm. Itu chance meninggalnya gede sekali. Ya, betul. Kami sekeluarga berdoa. Hmm. Saya masih video call sama papa saya waktu dia mau masuk Hmm. ke dalam kamar isolasi. Hmm. 2 hari swab lagi, 3 hari kemudian dinyatakan negatif dan boleh pulang, dan sampai hari ini masih melakukan cuci darah. Wow. Ayah saya ginjalnya udah nggak ada. Jadi saya tanya sama dokter, kemudian Cici saya tanya sama dokter gitu, apa sih? Dokter cuma bilang begini, semangatnya nggak ada yang lawan. Yes. Cuman semangat Luar yang bisa bikin dia hidup. Amin. Kalau obat-obatan Yes. mah udah terlalu banyak makan obatnya, ginjal, jantung, semua deh. You Iya, name iya, it iya. lah. Betul. Wow, luar biasa. Oke, Pastor, berlanjut. Kita sebentar lagi dalam 11 hari akan mengakhiri tahun 2020. Kita akan masuk ke tahun 2021 yang pasti punya tantangan tersendiri, punya ya pergumulan tersendiri lagi, mungkin ada perjuangan yang lain lagi, ada juga mungkin berkat-berkat yang baru lagi. Bagaimana cara kita untuk tetap memaknai atau mengingat bahwa Allah itu Allah yang Immanuel, tetap ada bersama dengan kita sampai tahun 2021. Bahkan kita akan tetap mengalami Allah. Mungkin ada pesan-pesan tertentu yang ingin Pastor sampaikan sebelum kita mengakhiri 2020 ini dalam 11 hari ke depan ini, Pastor. Oke. Saya akan bilang gini, bahwa Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau Anda semua yang masih bisa nonton ini, berarti dalam keadaan sehat aja, itu kita harus mengucap syukur. Ada satu ayat pegangan saya untuk saya menutup akhir tahun saya selalu, dan ayat itu sangat sangat bagus buat saya pribadi pegangan gitu ya. Dan
jangan pernah jangan kayak tadi saya bilang, jangan pernah putus harapan karena seperti tadi saya bilang bahwa ayah saya sampai hari ini masih bisa hidup itu karena apa? Karena eh, apa ya? Karena kasih karunia Tuhan, karena semangat, karena segala macam gitu ya. Jangan pernah Yes. minta aneh-aneh daripada Tuhan. Tuhan tahu toh kebutuhan kita ya. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah semuanya yang di luar dari kita, dia lebih tahu. Nggak usah pusing. Betul. Tapi ada Hmm. satu ayat yang saya akan bacakan ya. Yakobus Hmm. 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya, ingat. Amin. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Daniel, kita itu adalah anaknya Tuhan. Yes. Oke. Nah, Betul. anaknya Tuhan, anak mana nggak pernah diganjar sama bapaknya? Gak ada. Saya Benar. punya anak, pasti diganjar. Anak saya Betul. badung, saya marahin. Tapi kalau anak Betul. saya sekolahnya bagus, sekolahnya bagus, attitude-nya bagus, tetap saya challenge. Kemarin dia nggak bisa naik sepeda, saya challenge untuk belajar naik sepeda. Akhirnya Hmm. bisa naik sepeda walaupun dia jatuh. Nah, sama Hmm. seperti Bapa kita di surga. Dia akan terus men-challenge kita sampai kita menjadi yang terbaik. Kenapa? Waktu kita Amin. dapat yang terbaik, dapat mahkota kehidupan. Karena kamu, saya, semua saudara adalah anak Tuhan, tata ala warisnya surga, nggak bukan anak kacangan. Kalau anak kacangan, gampang aja. Tapi kalau anak Betul. yang terbaik, pasti dapat cobaannya lebih banyak. Tapi Yakobus 1 bilang, berbahagia engkau yang masuk dalam pencobaan dan bertahan dalam ujian. Kenapa? Karena engkau akan mendapat mahkota kehidupan. Nggak ada Amin. lagi yang bisa kita cari kecuali mahkota Amin. kehidupan dan tata ala Amin. warisnya Tuhan. Itu buat saya, Daniel. Dan masukin tahun 2001, jangan Yes. takut. Finish stronger, bikin tahun 2001 kaget sama kita. Biar Yes. Amin. kaget. Kenapa? Ini anak Betul. nggak goyang. Dia masih Betul. bertahan. Bikin Amin. tahun 2021 kaget bahwa anak-anak Tuhan masih berdiri tegak. Amin. Amin. Itu Wow. pesan dari saya gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Sama. Pastor atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi. Aku ngucapin banyak terima kasih untuk setiap sharing kesaksian Thank you. firman Tuhan yang sudah Pastor sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Pastor dan keluarga berlimpah. Apapun yang Pastor lakukan, Tuhan pakai dengan semakin dahsyat untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin untuk menutup live Instagram ini, sebelum aku minta tolong dengan sangat untuk Pastor berdoa bagi kami semua yang berada di live Instagram ini, menyaksikan juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus kuat di tengah badai ini dan mengetahui bahwa Tuhan selalu berserta dengan kita. Mungkin izinkan aku sedikit terangkum pembicaraan kita, Pastor, dari awal. Bahwasannya bagi teman-teman yang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus yang mungkin belum join tadi dari awal yang agak sedikit kelewat, inti dari seluruh pembicaraan kita adalah Tuhan memang menghendaki setiap anak-anaknya diselamatkan dan mengenal Dia. Tetapi Tuhan mempunyai waktu yang khusus bagi semua anak-anaknya untuk mengalami Dia secara pribadi. Setiap anak-anak Tuhan yang mungkin belum mengalami Tuhan, ada waktu terkhusus yang Tuhan sediakan bagi orang-orang itu untuk mengalami Tuhan dan untuk merasakan hadiratnya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan yang kedua adalah seberapapun kita mungkin berada dalam kesulitan saat-saat seperti ini, jangan pernah putus semangat, jangan pernah hilang harapan. Karena aku ingat salah satu firman Tuhan berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu berarti semangat kita yang patah, kita yang putus asa, akan membuat tubuh kita sakit, akan membuat kita semakin lemah. Tetapi jika semangat kita terus menyala-nyala, maka apapun boleh terjadi, kita akan kuat. Dan yang ketiga, masuk di tahun 2021 di dalam keadaan yang strong, yang kuat. Dan biarlah tahun 2021 itu sendiri melihat bahwa kita sudah tahan banting, tahan uji di tahun 2020 dan kita sudah siap dengan setiap challenges yang ada di tahun 2021 karena kita tahu Allah beserta dengan kita, Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel dan setiap firman-Nya adalah firman yang iya dan amin. Jadi apapun yang ditulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan itu pasti akan terjadi, tergenapi di dalam kehidupan kita. Pastor, boleh aku minta tolong Pastor berdoa bagi setiap kita, Pastor? Oke, thank you.
Oke, mari kita berdoa. Sebelumnya kita fokus tetap hati dan pikiran kita ya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas malam hari ini Tuhan. Kalau hamba-Mu bersama Daniel, Tuhan kita bisa sharing bersama-sama tentang kebaikan Tuhan. Tentang apa yang Tuhan terencanakan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Tuhan hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami dan hamba-Mu juga untuk setiap mereka yang di luar sana. Yang mengalami mungkin kesusahan, kecapean, marah, kesel, nggak ngerti lagi mau ngapain Tuhan. Walaupun juga yang mungkin dalam keadaan baik tapi belum bisa berbagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Kiranya kasih-Mu terus bersama mereka, biar mereka melihat betapa Tuhan baik dalam kehidupan mereka, walaupun keadaannya tidak baik. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah iya dan amin. Tuhan selalu menyertai kami apa adanya. Biarlah waktu-Mu bukan waktu kami Tuhan. Biarlah doa-doa mereka Engkau kabulkan dan Engkau kasih Tuhan, bahwa apa yang mereka pikirkan dan mereka tidak pernah dengar, mereka tidak pernah timbul dalam hati, Engkau berikan kepada mereka semua yang memintanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kami boleh memasuki tahun 2001 dengan yang penuh dengan gagah berani Tuhan. Dan kami menghabiskan tahun 2020 ini dengan kuat Tuhan. Kenapa? Supaya kami tahu bahwa ke depan bukan makin baik, tapi makin tough, makin susah, makin keras. Tapi kami sudah Engkau latih. Engkau sudah men-challenge kami sedemikian rupa, sehingga kami dapat memasuki tahun 2001 dengan penuh gagah berani, dengan angkat kepala ke atas, bahwa Tuhan itu baik, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih, berkati setiap orang yang menonton Instagram live ini juga, khususnya untuk Dani yang telah menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Kau berikan hikmat, Kau berikan berkat untuk hatinya, keluarga besarnya, semuanya Tuhan Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih atas malam hari Tuhan, biarlah kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor untuk semuanya, untuk sharingnya. Tuhan Yesus berkati. Merry Christmas untuk Pastor dan keluarga. Dan Happy New Year tahun 2021. Tuhan menyertai selalu. Terima kasih juga untuk semuanya yang udah nonton. Merry Christmas untuk semuanya. Aku akan kembali tanggal 23 untuk live special talk show terakhir di tahun 2020 ini. Dan kita akan berada lagi dalam talk show lagi di bulan Januari 2021. So, terima kasih banyak untuk dukungan untuk semuanya selama ini. God bless you all. Have a good night. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.